Sebelum memulai riset, kami telah melakukan uji lek etik dibuktikan dengan sertifikat etik yang diterbitkan oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Hasil riset yang telah tercapai yaitu determinasi. Berdasarkan taksonomi dan morfologi tanaman, tea merupakan tanaman kangkung air Ipomoea aquaticavores. Hasil ekstraksi tanaman kangkung air menggunakan etanol 96% dalam bentuk gel. Pembuatan nanoherba dilakukan dengan teknik ultrasonikasi, kemudian disaring menggunakan filter 0,22 nanometer. Dan hasil filter akan dibaca menggunakan PSA. Hasil pengukuran PSA dengan medium DMSO memiliki ukuran yaitu 48,46 nanometer. Bukti masuk ke dalam kategori nanopartikel. Karakterisasi fitokimia nanoherba dengan menggunakan 5 parameter, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, fenolik, dan triterpenoid. Didapatkan hasil positif pada senyawa flavonoid dan fenolik, yang artinya terbukti kedua senyawa tersebut terdapat dalam kangkung air. Studi in silico dilakukan dengan beberapa software pendukung, diantaranya Autodofina, Chimera, Avogadro, dan Biovia. Kami menggunakan struktur enzim LB-Pro dengan kode 4QBB dari protein databank, sedangkan struktur senyawa kandidat diperoleh dari PubChem. Studi in silico dilakukan untuk mengetahui binding energi antara bahan aktif dengan enzim LB-Pro. Binding energi terbaik adalah yang paling kecil. Makin kecil energi yang dibutuhkan untuk berikatan dengan protein target, makin lebih efektif sebagai antivirus. Obat antivirus yaitu Rupintrivir digunakan sebagai kontrol positif. Diketahui, luteolin memiliki binding energi terbaik, yaitu -6,27, disusul oleh quercetin dengan energi binding sebesar -6,252. Terbukti, kangkung air memiliki potensi sebagai kandidat antivirus secara in silico. Uji in vitro sebagai data utama dalam penelitian kami diawali dengan melakukan uji sitotoksisitas MTT assay dengan tujuan mengukur dosis toksik senyawa yang diujikan. Dapat 10 dosis nanoherba yaitu 400 sampai 0,7 ppm yang diujikan pada sel BHK21. Hasil uji sitotoksisitas didapatkan pada dosis tertinggi yaitu 400 ppm dengan viabilitas sel mencapai 100%. Suatu sel dikatakan non-toksik apabila viabilitas sel lebih dari 50%. Bukti, nanoherba tidak toksik. Setelah terbukti tidak toksik, dilanjutkan uji efikasi dengan menggunakan kultur sel BHK21 yang diinfeksikan virus PMK. Terdapat 6 konsentrasi nanoherba yang diujikan, yaitu 100 sampai 0,01 ppm, ditambah dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Dilanjutkan dengan uji RT-qPCR dengan RT-PCR untuk mengubah sampel RNA menjadi cDNA. Kemudian dilanjutkan real-time PCR atau qPCR untuk mengukur secara kuantitatif kadar virus PMK setelah perlakuan. Dapatkan hasil pada dosis tertinggi hingga terendah. Terbukti tidak terdeteksi adanya virus PMK pada sampel. Nanoherba kangkung air efektif sebagai terapi PMK. Terima kasih kepada Kemendikbudristek, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga, dan dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa. Penelitian ini kami dedikasikan untuk Indonesia Bebas PMK 2045.